Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab Safinatun Najah dan syarahnya, yaitu kitab Nailur Raja. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan muqaddimatul kitab, dari mulai basmalah, hamdalah dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang salawat kepada keluarga dan sahabat Nabi, serta masih sedikit tentang muqaddimah di dalam kalimat hauqalah atau la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa wa bi ulumihi fid darain amin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat tercurah kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Keluarga Nabi, yang dimaksud keluarga Nabi ketika kita bersalawat kepada Nabi dan kepada keluarganya, di sini dijelaskan aluhu sallallahu alaihi wasallam humul mu'minuna min bani Hashimin wal Muttalib. Qalahu al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dari dua kabilah besar, dua suku besar, dua keturunan besar, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini pendapat al-Imam Syafi'i di dalam masalah ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadis, salah satunya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nahnu wa banul Muttalib syai'un wahid. Rasulullah itu keturunan daripada Bani Hashim. Sedangkan Hashim ini adalah putra daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai putra yang meneruskan keturunan, 4 putra, yaitu Hashim, Muttalib, kemudian Abdul Syams dan Naufal. Ini 4 putra Abdul Manaf yang meneruskan keturunannya. Hanya saja keluarga Nabi ini hanya 2 keluarga besar saja, yaitu keturunan daripada Hashim dan keturunan daripada Muttalib. Nah, ini 2 keturunan besar ini adalah keluarga Nabi. Adapun 2 keturunan yang lain, keturunan Abdul Syams dan keturunan Naufal, mereka tidak dikategorikan keturunan atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa alasannya? Karena kedua kabilah ini walaupun masih punya hubungan darah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka termasuk keluarga besar yang memusuhi dan menyakiti Rasulullah SAW beserta para sahabat, dan mereka termasuk orang-orang yang menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka itu tidak dikategorikan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat lain Rasulullah menjelaskan, nahnu, kami, maksudnya Bani Hashim, nahnu wa banul Muttalib hakadha, kami Banu Hashim dan Banu Muttalib itu seperti ini. Beliau mempraktekkan tasybih. Jadi satu sama lain menyatu, satu kesatuan. Nah, ini menunjukkan, kata Imam Syafi'i, bahwa yang dimaksud keluarga Nabi ini adalah 2 keturunan besar atau 2 keluarga besar dari Bani Hashim dan Muttalib, yang mana mereka keluarganya yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat lain yang menjelaskan di dalam sabda Nabi, menjelaskan bahwa alu Muhammadin kullu mu'minin taqiyyin, bahwa keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fi maqamid du'a. Adapun yang tadi yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud keluarga Nabi
adalah keturunan orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, adalah orang-orang keluarga Nabi, termasuk mereka yang haram menerima zakat. Adapun di dalam sabda lain tadi yang dijelaskan bahwa keluarga Nabi adalah setiap orang mukmin yang bertakwa, adalah fi maqamil madah. Mereka keluarga yang terpuji daripada umat Rasulullah. Karena hakikatnya ahlu qaumin, keluarga suatu kaum atau ahlu qaumin itu adalah atba'uhu. Jadi pengikut suatu kaum, pengikut seseorang itu dikatakan keluarganya. Dikatakan keluarga mereka. Jadi kalau kita melihat makna daripada keluarga secara lughatul Arabiyah, secara asal, bahwa yang dimaksud keluarga itu adalah pengikut. Oleh karena itu, menurut ulama Syafi'iyah bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa satu fi maqam hurmatiz zakat. Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat itu keluarga Nabi, itu Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman serta keturunannya. Yang kedua fi maqamil madah, yang mana mereka mendapatkan keutamaan atau keistimewaan kedudukannya sebagai umat Rasulullah, yaitu setiap orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Kemudian fi maqamid doa, yang paling terpenting adalah setiap orang yang beriman, siapa saja walaupun dia orang yang bermaksiat, karena mereka ahwaj ila doa, lebih membutuhkan kepada doa. Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, dan semoga salawat tercurah kepada para sahabat Nabi. Siapa yang dimaksud sahbuhu, para sahabat Nabi? Humul ladzina, yaitu mereka yang ijtama'u, berkumpul bihi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah SAW. Jadi mereka orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, berkumpul dengan Nabi walaupun cuma sejenak, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma hanya dipandang oleh Nabi atau mereka memandang Nabi, berkumpul dalam satu tempat. Kemudian didasari mu'minina bihi, mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi. Jadi berkumpul dengan Nabi atau hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi walaupun sebentar, didasari oleh keimanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fil ardi, di muka bumi. Oleh karena itu setiap para nabi misalnya yang Rasulullah bertemu di langit ketika mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dikategorikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi hayatihi, di waktu hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah wafatnya Nabi, kemudian mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu maqamat, kedudukan sebagaimana diriwayatkan banyak daripada orang-orang saleh, aulia Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, secara terjaga. Maka itu setelah wafatnya Nabi atau mereka melihat Nabi SAW di dalam mimpinya, itu bukan termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan catatan ba'da nubuwati, setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Adapun mereka yang bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi dan mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Nabi, hanya saja Rasulullah SAW belum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka mereka tidak dikategorikan sahabat. Nah ini di sini kita jadi syarat untuk menjadi sahabat itu orang yang beriman, kemudian berkumpul dengan Nabi di waktu hidupnya Nabi, dan setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Artinya Rasulullah pada usia 40 tahun ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala awal daripada surat Al-Alaq. Kemudian di sini dijelaskan wa'lam anna sahba fil asl. Ketahuilah bahwa kalimat sahbun, ini kan sahbihi. Apa itu sahab itu? Fil asl, fil asli, secara asal dalam bahasa Arab, ismu jam'in li sahibin. Jadi isim jama' untuk kalimat sahib. Jadi sahib, sahibun itu mufrad, satu orang sahabat. Kalau sahbun itu isim jama' daripada sahib. Jadi kalimatnya tersebut bukanlah sebuah jama' tapi isim jama'. Nanti itu pembahasan di dalam ilmu nahwu, apa perbedaan daripada jama' dan isim jama'. Intinya kalau istilahnya isim jama' itu tidak memandang secara kalimatnya, dia bisa dijamakkan dari suatu mufrad. Tetapi kalau jama' itu suatu wazan, wazannya jelas, wazan tertentu, kemudian diambil daripada suatu isim mufrad. Misalnya sahibun, satu orang sahabat, jamaknya adalah ashabun, para sahabat itu. Sedangkan sahbun itu wazannya itu tidak tentu, tidak bisa diketahui atau ditentukan isim jamak itu. Hanya saja
maknanya adalah makna jamak. Jadi sahbihi, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menunjukkan satu, tapi menunjukkan banyak. Hanya saja kalimatnya itu ismu jam'in, bukan jamak. Isim jamak, bukan jamak. Wa huwa lughatan, sahib itu, apa itu sahib atau sahabat itu? Di dalam atau menurut bahasa Arab, man bainaka wa bainahu mudakhalatun. Orang yang diantara engkau dengan dia itu mudakhalatun, mempunyai hubungan. Jadi kita dengan seseorang punya mudakhalah, hubungan lah, karena istilahnya, atau baik itu karena kekerabatan ataupun karena kita sering bergaul dengan dia, itu dikatakan sahib. Istilahan, menurut istilahil Arab, at-tabi'u li ghairihi, orang yang mengikuti orang lain, itu dikatakan sahabat. Seperti apa? Seperti sahabat Nabi itu yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-akhidhu bimadhabihi, contohnya bisa juga sahabat itu diartikan al-akhidhu bimadhabihi, orang yang mengambil suatu pendapat imamnya di dalam suatu madhab. Seperti ashabu Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, karena mereka itu mengikuti Imam Syafi'i, kemudian mengambil pendapat-pendapat madhab Imam Syafi'i, maka mereka dikategorikan ashabu Syafi'i, para sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya saja, walaupun kalimat sahabat di dalam bahasa Arab itu orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kita, secara istilah adalah orang-orang yang mempunyai, atau istilahnya apa, yang mengikuti orang lain, kemudian yang mengambil pemikiran seseorang. Hanya saja wal muradu huna, yang dimaksud di sini, yang dimaksud sahbihi, orang-orang yang kita doakan untuk mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah as-sahabiyyu, para sahabat Nabi, orang yang bersahabat dengan Nabi, kama alimta, sebagaimana engkau ketahui. Mereka, para sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia. Wa iddatu ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yawma wafatihi 124 alfan. Nah, di sini ada suatu faidah tentang bilangan atau jumlah sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, otomatis beliau meninggalkan banyak para sahabatnya. Nah, ini sebagian para ulama menghitung itu sampai jumlah mereka itu sekitar 124.000 sahabat yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu jumlahnya, kurang lebihnya. Pendapat tersebut atau jumlah tersebut dikatakan qalahu Abu Zur'ah, bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah. Hanya saja pendapat tersebut wastashkalahu Zainul Iraqi, pendapat tersebut dimasalahkan atau dianggap rumit, dianggap apa namanya, istilahnya istishkal, ada sedikit muskilah, ada sedikit masalah. Jadi tidak terlalu diterima oleh Al-Imam Az-Zain Al-Iraqi. Beliau mengatakan itu tidak, ya perkiraan, istilahnya perkiraan, karena kalau dipastikan jumlahnya seperti itu tidak mungkin, kata beliau. Sebab ini untuk menghitung jumlah para sahabat Nabi, apalagi yang sudah terpencar di setiap tempat, itu sesuatu yang agak sulit gitu. Sehingga pendapat Al-Imam Abu Zur'ah atau yang disebutkan Imam Abu Zur'ah bahwa sahabat Nabi ketika wafatnya Nabi itu jumlahnya sekitar 124.000, itu dianggap muskilah, dianggap enggak relevan, enggak pas menurut Al-Imam Zain Al-Iraqi. Wa qala Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i menyebutkan wa isnaduhu jayyid, dan isnadnya jayyid, bahwa para sahabat Nabi itu wasittuna alfan, 60.000, maksudnya 160.000. Jadi sekitar 160.000 ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muhim di sini ada jumlah bilangan untuk menunjukkan bahwa ketika Rasulullah wafat itu meninggalkan lebih daripada 100.000 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada faidah yang menyebutkan wa akhirus sahabati mautan, sahabat yang terakhir wafat. Jadi yang berumur, yang usia panjang, yang berusia beliau sampai sekitar sekitar 100 tahunan, yaitu Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Itu salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Beliau wafat fa innahu mata sanata mi'atin minal hijrah.
Beliau wafat pada tahun 100 Hijrah. 100 Hijrah. Jadi 100 tahun dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk sahabat Nabi. Ini yang terakhir wafat daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana sebagian keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, wa kulluhum, mereka itu semuanya sahabat Nabi, udulun, adalah orang-orang adil, bukan orang-orang fasik. Itu salah satu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kita menganggap para sahabat secara globalnya atau secara keseluruhannya, tanpa kita memerinci satu persatu daripada perbuatan mereka. Kita meyakini para sahabat Nabi ini adalah udul, bukan orang-orang fasik. Wa afdaluhum, paling afdalnya para sahabat adalah al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke surga. Bagaimana ma'ruf? Ada 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira masuk surga. Kita mesti tahu bahwa yang diberitakan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW itu banyak. Hanya saja kenapa 10 sahabat ini beliau istilahnya lebih terkenal, mereka diberikan kabar gembira masuk surga, karena mereka ada satu riwayat yang menyebutkan, disabdakan oleh Nabi SAW, nama-nama sahabat tersebut 10 langsung mereka dikabarkan masuk surga. Jadi yang dimaksud 10 para sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga di dalam satu hadis Nabi SAW, langsung di dalam satu sabda Nabi SAW, satu sabda. Tetapi kita mesti yakini bahwa yang mendapatkan kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat itu banyak. Itu banyak sekali. Ada beberapa kitab yang menyebutkan tentang beberapa sahabat yang mendapatkan doa-doa kebaikan dari Nabi SAW. Ada juga para sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk para sahabat. 10 para sahabat ini adalah paling afdalnya para sahabat. 10 para sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Wahum, mereka adalah Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu wa Aliyun. Itu khulafaur rasyidin, jelas. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Kemudian ditambah 6 sahabat yang lain, wa Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sayyidina Sa'id bin Zaid, kemudian Sayyidina Talha bin Ubaidillah, kemudian Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu 10 orang sahabat yang mendapatkan julukan al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jangan ragu lagi bahwa 10 orang sahabat tersebut adalah paling afdalnya, paling utamanya seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini tidak akan panjang lebar menceritakan tentang biografi mereka, karena kitab ini mencakup kitab fikih, bukan kitab sirah ya. Hanya saja kita supaya sekedar mengetahui daripada beberapa fawaid. Wa afdalul asyarati, dan paling afdalnya dari 10 para sahabat tersebut adalah humul khulafaur rasyidun, yaitu khulafaur rasyidun sebagaimana kita ketahui, wa humul arba'atul awwalun, itu 4 sahabat yang pertama tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wa tartibuhum, dan tertib kedudukan mereka fil afdaliyati, di dalam keutamaan, katartibihim fil khilafati, sebagaimana urutan mereka di dalam khilafah. Yang pertama menjadi khalifatul Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Beliau menjelaskan bahwa tertibnya mereka di dalam keutamaan sama dengan tertibnya mereka di dalam khilafah. Fa'awwalu man tawalla al-khilafata ba'dama qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama yang memimpin khilafatul mu'minin, yang memimpin khilafah ini setelah qubida, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana ma'ruf bahwa ketika wafatnya Rasulullah, kemudian para sahabat itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka awal terjadi ramai dulu, biasa itu suatu pemilihan, itu sifatnya manusiawi. Kemudian terakhir mereka bersepakat untuk memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa beliau itu terpilih menjadi khalifahnya Rasulullah bi ikhtiyaril muhajirin wal ansar, dengan pilihan
kesepakatan semuanya, dipilih oleh Muhajirin dan Ansar. Walabitha fiha, dan beliau duduk di dalam khilafah tersebut, memimpin khilafatu Rasulullah itu selama sanataini wa thalathata ashhurin wa ashra layalin, selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sampai beliau wafat, wa tufiya wa huwa ibnu 63 sanatan, beliau wafat pada usia 63 tahun. Beliau wafatnya pada usia 63 tahun. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau wafat, fatawallaha, kemudian memimpin khilafah tersebut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana maklum, yang memimpin setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu biahdin, dengan petunjuk min Abi Bakrin. Jadi beliau menjadi khilafah itu ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafatnya itu menunjuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai penggantinya, atau yang sering kita sebut waliul ahad. Jadi kalau istilahnya dalam kerajaan itu biasa ada putra mahkota yang mana akan menggantikan orang tuanya. Nah, itu salah satu cara kita mengangkat seorang khalifah itu, dan itu termasuk sah ditunjuknya oleh khalifah yang sebelumnya itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau menunjuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk memimpin khilafah setelah wafatnya beliau. Walabitha fiha, dan beliau duduk di dalam khilafah tersebut, memimpin khilafah tersebut asyra sinina wa nisfan wa thamaniyata ayyam, 10 tahun dan setengah tahun 8 hari. Jadi beliau memimpin itu selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. 10 tahun 6 bulan 10 hari. Sampai beliau wafat, karena beliau itu wa qutila syahidan, beliau dibunuh dan beliau menjadi syahid. Wa huwa ibnu 63 sanatan, usia beliau ketika wafat sama dengan Sayyidina Abu Bakar, usianya adalah 63 tahun. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi yang memendam dendam kepada beliau, dan beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ini. Ini khalifah yang kedua. Fatawallaha, kemudian memimpin khilafah setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, beliau khalifah yang ketiga radhiyallahu anhu. Nah, ini bagaimana tata cara kepemimpinan beliau atau beliau terpilih? Kalau Sayyidina Abu Bakar tadi dipilih oleh oleh kaum Muhajirin dan Ansar, Sayyidina Umar ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman ini menjadi khalifah bi aghlabiyati ara'i ahli syura alladziina ayyanahum Umar, dengan kebanyakan pendapat daripada ahli syura. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebelum wafatnya itu beliau membuat satu satu lembaga untuk pemilihan khalifah setelah beliau itu, dan itu untuk mewakili semua suara umat. Itu ada 6 orang sahabat yang terpilih, yang hebat-hebat semuanya, termasuk di dalamnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya. Kemudian para sahabat tersebut bermusyawarah siapakah yang akan memimpin umat setelah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar menyerahkan kepada ahlu syura tersebut siapa yang akan memimpin setelah wafatnya beliau. Dan kebanyakan atau yang istilahnya yang mendapatkan suara terbanyak di dalam pemilihan di ahlu syura tersebut adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi itu yang disebut ashabus syura, yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk menunjuk seorang pemimpin setelah wafatnya beliau. Nah, ini Sayyidina Utsman bin Affan walabisa fiha, beliau duduk di dalam khilafah, memimpin khilafah itu qariban min isnatai asyrata sanatan, hampir atau mendekati 12 tahun. Ini termasuk terlama Sayyidina Utsman bin Affan memimpin khilafah. Dan beliau juga sama sebagaimana Sayyidina Umar, wa qutila syahidan, beliau terbunuh dan beliau menjadi syahid ketika terjadi demo besar-besaran waktu itu dari Mesir menuju Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau Sayyidina Utsman bin Affan terkepung di rumah beliau
Kemudian beliau wafat, dibunuh di kamarnya sendiri sambil memegang mushaf. Radhiyallahu taala anhu, beliau wafat syahid pada usia wa huwa ibnu sanataini wa samanina sanatan, usia 82 tahun. Ini berarti lebih tua dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan beliau syahid, fatawallaha, kemudian memimpin khilafah itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana kepemimpinan Sayyidina Ali ini terpilih? Bimubaya'ati aksari sahabat, dengan baiatnya kebanyakan para sahabat beliau. Kebanyakan, tidak seluruhnya, karena memang zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi namanya gesekan sekaligus peperangan di antara sahabat, yang mana kita di dalam masalah tersebut kita tidak akan menentukan paling benar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jelas beliau dalam kebenaran, dan ketika zaman khilafahnya itu menjadi sumber daripada bagaimana tata cara kita membahas bughat atau pemberontak di dalam sebuah negara. Itu di dalam kitab-kitab fikih pasti membahas hukum tersebut berdasarkan kejadian-kejadian zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun karena kejadian itu terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita meyakini bahwa kebenaran atau khilafah yang tepat itu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau duduk atau memimpin khilafah wala bisa fiha arba'a sinina wa tis'ata ashhur, selama 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan beliau memimpin khilafatul mukminin. Wa qutila, dan sama beliau juga terbunuh. Beliau dibunuh syahidan sebagai syahid oleh Ibn Muljam ketika mau melaksanakan salat subuh. Beliau istilahnya beliau kemudian dibacok oleh pedang yang sudah ditajamkan, kemudian diisi racun oleh kelompok-kelompok Khawarij, yang waktu itu yang membunuhnya dari kelompok Khawarij adalah Ibnu Muljam. Wa huwa ibnu 63 sanatan, usia beliau sama dengan usia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah 63 tahun sebagaimana usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang Khulafaur Rasyidin. Yang intinya kita meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada umat-umat yang lainnya, orang-orang setelahnya, karena mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap para sahabat mempunyai kedudukan satu sama lain itu berbeda-beda, dan kita meyakini bahwa yang paling afdalnya sahabat adalah 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW, mereka masuk surga, dan yang paling afdal dari 10 itu adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidun. Kemudian setelah itu wa alihi wa sahbi ajmain. Kalimat ajmaina itu artinya taukidun lima qablahu, penguat kata atau makna daripada yang sebelumnya. Jadi makna ajmain itu ay kullihim, maksudnya seluruhnya. Jadi semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga dan sahabat Nabi semuanya, tidak terkecuali. Wal makna daripada wa sallallahu ala alin nabi wa sahbin nabi ajmaina itu maknanya rahimallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbahu kullahum. Semoga Allah memberikan rahmat kepada keluarga Sayyidina Muhammad dan sahabat Sayyidina Muhammad kullahum semuanya. Rahmatan makrunatan bin ta'zim, dengan rahmat yang dibarengi oleh pengagungan, wahayyahum, dan semoga mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita penting ketika bersalawat itu jangan sampai kita melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi kita bersalawat juga kepada keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur serta maha agung. Kalimat la haula apa makna al haul? Al haul al quwwah. Jadi
Di dalam bahasa Arab artinya al-haul itu justru al-quwat. Jadi wala haula, tidak ada kekuatan. Wal quwa artinya quwa apa? Al-qudrah, kemampuan. Kemampuan. Jadi tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali, apa makna Ali daripada Asmaul Husna Allah? Asmaul Husna adalah Al-Ali. Al-Ali itu adalah Al-Jalilul Azim. Al-Jalilul Azim, Maha Agung. Keduanya Maha Agung atau Maha Besar serta Maha Agung. Fal-'uluwu al-mafhumu minhu 'uluwun ma'nawiyyun la makaniyun. Ini belum menjelaskan tentang sebagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kepada tempat. Allah ada tanpa tempat. Sebab Allah ada sebelum ada tempat itu tersendiri. Jadi Allah tidak bisa disifati di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Adapun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an atau Rasulullah dalam hadisnya yang merujuk Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat tertentu. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Atau Allah Subhanahu wa taala itu di langit, atau Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat lehernya. Atau ketika sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah ketika sujud. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ada di bawah. Itu menunjukkan, kata beliau, ulu yang maha tinggi itu adalah ulu maknawi. Ketinggian yang sifatnya maknawi, kedudukan tinggi secara maknawi, bukan la makaniyun, bukan secara tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan tinggi secara tempat, tapi tinggi secara kedudukan maknawi. Kenapa? Likidamihi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati sifat kidam. Artinya kidam itu tidak ada awalnya. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini semuanya baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya tidak ada. Wa hudusil makan. Dan makan itu, tempat itu baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita katakan jihad itu atau arah itu semuanya ada. Dan kita yakini sesuai dengan posisi tubuh kita. Artinya di atas itu ya di atas kepala kita. Di kanan itu ya sebelah kanan tangan kita, sebelah kanan tubuh kita, sebelah kiri, depan, belakang, itu kita menyesuaikan dengan tubuh kita. Walaupun kadang-kadang kita bisa saja orang dengan orang itu berbeda. Misalnya orang di lantai 3 dengan orang di lantai 2. Maka orang di lantai 3 itu bagi orang di lantai 2 itu atas. Dan orang di lantai 2 bagi orang di lantai 3 itu bawah. Tetapi tidak begitu dengan orang di lantai dasar, misalnya tetap menganggap orang di lantai 2 dan lantai 3 itu ada tetap di atasnya dia, nggak ada yang di bawah dia. Itu sifatnya. Kalau makan, tempat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada baru itu. Dengan adanya tempat itu, maka tempat tersebut itu baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum tempat itu tersendiri. Fahuwa mawjudun, Allah itu ada qabla wujudil makan. Allah ada sebelum adanya tempat. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu dulu tidak bertempat kemudian bertempat setelah adanya tempat. Nauzubillah, kita meyakini hal seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah-ubah sebagaimana makhluknya. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Fahuwa mawjudun qabla wujudil makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Jadi Allah ada sebelum adanya tempat dan sekarang Allah sebagaimana sebelum adanya tempat. Jadi Allah begitu-begitu saja. Allah dengan keagungannya, dengan kebesarannya itu. Sebelum adanya tempat seperti itu dan setelah adanya tempat juga seperti itu, disifati dengan keagungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mustahil bertempat. Wal azim, adapun azim di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, al jalilul muqaddas, maha agung yang maha suci. Agung, suci. Al makna, pokoknya makna ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah adalah la qudrata li kulli makhluqin ala ayyi amalin. Tidak ada kemampuan bagi setiap makhluk untuk melakukan perbuatan, kegiatan atau amal apa saja illa billahil alil azim, kecuali semuanya dengan kehendak, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha ali dan maha azim. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama menyebutkan bahwa innal makna di dalam la haula wala quwata illa billahil alil azim wa urada fi hadisan, dan istilahnya menyebutkan di dalam makna ini sebuah hadis, memang ada di dalam sebagian hadis disebutkan makna la haula wala quwata illa billahil alil azim adalah la haula anil maksiyah.
wala quwwata 'ala ta'ah. Jadi tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat. Seorang hamba ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan maksiat, namun dia secara dirinya itu tidak mampu untuk meninggalkan maksiat. Wala quwwata 'ala ta'ah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah illa bi taufikillah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita pentingnya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik kita akan mudah melakukan sesuatu walaupun kita secara zahirnya itu berat atau sulit untuk melakukan sesuatu. Apa itu taufik? Wa huwa khalqu qudratit ta'ah fil abd. Jadi khalqu, menciptakan kekuatan atau dorongan untuk melaksanakan ketaatan di dalam seorang hamba. Jadi seorang hamba itu diciptakan di dalam jiwanya itu dorongan kekuatan untuk melaksanakan sebuah ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mempunyai kekuatan tersebut yang Allah ciptakan, yang Allah anugerahkan kepada dirinya, maka dia akan dipermudah saja untuk melakukan ketaatan. Banyak orang-orang saleh yang kita lihat mereka mempunyai apa? Mempunyai kekurangan fisik, kekurangan harta, dan segala macam, mempunyai banyak kekurangan, tetapi tidak menghalangi kekurangan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang kita lihat orang-orang yang diberikan sehat secara sempurna, harta yang begitu banyak, kemudian waktu yang lapang, tetapi tetap hal tersebut tidak membuat dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya daripada taufik, dia dapat khidlan. Apa khidlan itu? Dorongan di dalam jiwa seseorang yang mendorong hatinya itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita mudah-mudahan dijauhkan daripada khidlan dan senantiasa diberikan taufik. Ada istilah para ulama, at-taufik aziz. Taufik itu mahal, taufik itu jarang. Sehingga saking mahalnya taufik itu, berbeda dengan anugerah Allah yang lainnya dalam Al-Quran disebutkan banyak, namun taufik cuma disebutkan satu kali saja di dalam surat Hud. Wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi taufik itu berat. Taufik itu jarang yang mendapatkannya kecuali hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking jarangnya taufik itu sampai disebutkan di dalam Al-Quran cuma satu kali. Berbeda dengan rahmat, berbeda dengan hidayah, berbeda dengan nikmat, berbeda dengan semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, namun taufik cuma dijelaskan hanya satu kali. Kita senantiasa mohon kepada Allah taufik. Dengan taufik kita akan mudah melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal haulu alaihi bimana tahawul. Jadi haul itu bimana tahawul, berusaha untuk melaksanakan sesuatu. Faslun. Kita menginjak kepada pembahasan pasal yang pertama daripada kitab Safinatun Najah. Kalimat faslun lughatan, ini termasuk tarajimul kutub ya, tarajimul kutub. Faslun, al-faslu lughatan, kalau kita berbicara masalah fasal, menurut bahasa Arab, al-hajizu baina syai'aini. Jadi penghalang di antara dua benda itu dikatakan fasal. Jadi kalau seandainya kita ini ruangan, kemudian ini ruangan, kemudian ini tembok sekat, maka sekat ini dikatakan fasal secara bahasa. Adapun istilahan secara tarajimul kutub, judul-judul di dalam sebuah catatan, tulisan atau kitab, ismun li alfadhin makhsusatin, suatu nama buat lafaz-lafaz tertentu, dalatin ala ma'anin makhsusatin, yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Ini jadi fasal itu adalah suatu nama, misalnya kita catat di dalam sebuah kitab adalah fasal. Nah, fasal ini dia suatu lafaz yang mempunyai arti tersendiri. Apa fasal ini? Untuk menunjukkan apa? Nah, biasanya suatu pasal itu, kalau suatu judul di dalam sebuah kitab-kitab, adalah kitab kuning yang kita pelajari, kitab apa saja, mau itu di dalam fikih, nahwu, shorab ataupun yang lainnya, maka suatu fasal itu biasanya mustamilatin, mencakup ala furu'in. Di dalamnya itu ada pembahasan furu', fara'. Pembahasan cabang daripada suatu pembahasan garis besar atau secara garis besar yang ada dalam fasal. Kemudian wa masail, mencakup juga kepada masalah-masalah, wa tanabiha ghaliban, mencakup kepada tanbih-tanbih, hal-hal yang mesti diperhatikan dalam suatu fasal. Wa huwa, fasal ini minat tarajimil masyhurati, daripada tarajim atau judul-judul yang ada di kitab al-masyhurati yang masyhur.
Wa minha, daripada tarajimul masyhurah, biasanya di suatu kitab itu ada fasal, juga ada kitab. Kitabut Thaharah, faslun fil wudu. Ada lagi al-babu, ada lagi bab. Babut Thaharah, ada babus salah, ada lagi far'un, al-far'u. Wal mas'alatu, ada wat tanbihu, wal khatimatu, wat tatimmatu, wal qaidu. Nah, ini judul-judul seperti ini biasa ada di dalam kitab itu, biasa. Jadi ada kitab, ada bab, ada fasal, ada fara', ada mas'alah, ada tanbih, ada khatimah, ada tatimmah, ada qaid. Masing-masing ini mempunyai makna-makna tersendiri. Contoh yang paling tinggi lebih tinggi dari fasal itu adalah al-kitab. Jadi kitabut Thaharah, nanti di bawahnya itu kadang-kadang ada bab, kemudian ada fasal di bawah al-kitab tersebut. Fal kitabu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Apa artinya kitab? Kitab itu ad-dhammu, mengumpulkan, al-jam'u juga sama, mengumpulkan. Jadi kenapa suatu kitab dikatakan kitab? Karena di situ mengumpulkan beberapa catatan menjadi sebuah buku. Ini dikatakan kitab secara bahasa karena sebuah kumpulan. Wastilahan, adapun istilah, ismun li jinsin minal ahkam, suatu nama untuk sejenis daripada hukum-hukum. Intinya suatu judul untuk membahas sebuah hukum, sebuah pembahasan. Mustamilun ala abwab, biasanya mencakup di situ di bawah kitab itu ada bab. Contohnya Kitabut Thaharah, kitab menjelaskan tentang bersuci. Nanti di dalam kitab tersebut mencakup kepada misalnya faslun fil wudu atau babul wudu, mencakup kepada wudu dan semuanya pembahasan yang ada di dalam Thaharah. Kemudian jadi biasanya kitab itu mencakup kepada bab-bab, kemudian wa fusul, fasal-fasal, wa furu'in, fara'-fara', cabang-cabang masalah, kemudian wa masail, masalah-masalah, wa tanabiha ghaliban, kemudian tanbih-tanbih. Jadi kitab itu lebih tinggi daripada fasal karena kitab itu biasanya judul memakai kitab itu di bawahnya ada bab, di bawahnya lagi ada fasal, di bawahnya ada fara', di bawahnya adalah masalah, di bawahnya lagi ada tanbih. Wal far'u, adapun fara', apa artinya fara'? Lughatan man bana ala ghairihi, man bana ala ghairihi. Jadi fara' itu sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain, atau kita katakan cabang yang dibangun di atas sesuatu yang lain, itu dikatakan fara'. Jadi man bana ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Wastilahan ismun li alfadhin makhsusatin mustamilatin ala masail ghaliban, suatu nama maksudnya suatu judul untuk lafaz-lafaz tertentu yang mencakup kepada masail, masalah-masalah ghaliban. Itu biasanya far'un. Biasanya nanti ada di dalam kurung misalnya suatu pembahasan far'un, apa masalah-masalah yang disebutkan di sana. Wal mas'alatu mas'alatun. Apa masalah? Kalau di suatu kitab kita sedang ada pembahasan, kemudian ada di situ dalam kurung al-mas'alah, mas'alatun. Suatu masalah. Apa itu masalah? Lughatan as-su'al. Jadi pertanyaan. Jadi masalah dengan soal atau pertanyaan itu sama saja. Wastilahan matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilm. Matlubun khabari, matlub khabari, sesuatu yang dicari, yang sifatnya khabari, yang dipergunakan sebagai argumen di dalam sebuah ilmu. Jadi masalah di sini, jadi misalnya masalah tentang perempuan berhenti haid di akhir waktu. Bagaimana nih? Ini bagaimana? Jadi kita rumuskan dulu. Perempuan haid kemudian berhenti sebelum keluarnya waktu salat, apakah dia wajib atau tidak? Nah, di situ. Jadi itu matlub khabari, dicari. Apa kesimpulan ketika perempuan tersebut berhenti darahnya di akhir waktu? Maka setelah kita ambil kesimpulannya beserta dengan illah-illahnya, alasan-alasannya, maka masalah tersebut akan dipergunakan sebagai argumen di dalam suatu pembahasan. Itu namanya masalah. Ada lagi namanya tanbih. Tanbihun itu lughatan, tanbih itu al-iqad. Tanbihu lughatan al-iqad. Iqad itu membangunkan atau menyadarkan. Itu biasanya tanbih kita artikan peringatan, ya. Wastilahan, yang dimaksud tanbih di dalam istilah, di dalam tarajimul kutub atau judul-judul dalam sebuah kitab, unwanul bahthil lahiq alladhi taqaddamat lahu isyaratun bihaitsu yubhamu minal kalamis sabiq ijmalan. Jadi unwan, catatan suatu pembahasan yang berada al-lahiq di belakang.
Jadi catatan kecil yang ada di belakang pembahasan, alladzi taqaddamat lahu isyarat, yang mana pembahasan tersebut sekarang dibahas di belakang, hanya saja sebelumnya itu sudah ada hubungannya. Jadi kita membahas suatu pembahasan di belakang, hanya saja di awal mula kita sudah akan menjelaskan tentang hal tersebut di awal. Nah, biasanya bihaitsu yufhamu minal kalamis sabiq ijma'alan, sekiranya masalah yang kita sebutkan di akhir tersebut kita bisa pahami secara global di awal. Jadi di awal kita menjelaskan masalah tersebut secara global, kemudian kita sebutkan lagi secara perinci lagi, secara lebih jelas lagi di akhir. Itu namanya tanbih. Jadi supaya kita tidak salah di dalam memahami suatu masalah, sehingga masalah tersebut juga jangan sampai juga terlewatkan. Jadi dibahas dulu di depan secara global, kemudian akhir biasanya penutupan sebuah pembahasan itu kemudian diingatkan kembali dengan secara perinci atau lebih jelas. Itu namanya tanbih. Al-khatimah ada lagi judul sebuah pembahasan itu pakai khatimah. Apa khatimah itu? Lughatan akhiru syai'. Akhir dalam sesuatu itu dikatakan khatimah. Wastilahan ismun li alfadhin makhsusatin dalatin ala ma'anin makhsusatin ju'ilat akhir kitabin aw babin. Suatu nama buat lafaz-lafaz tertentu, suatu nama. Jadi suatu judul untuk lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Artinya ada makna tersendiri di dalam khatimah ini, pembahasan tersendiri. Nah, biasanya ju'ilat akhir kitabin aw babin. Jadi pembahasan tersendiri itu, cuman biasanya akhir pembahasan ju'ilat dijadikannya akhir kitabin aw babin, di akhir kitab, di akhir bab. Itu biasa begitu. Biasanya suatu pembahasan panjang lebar nanti ditutup pakai khatimatun, pembahasan ini. Misalnya pembahasan haji, kita ngebahas panjang lebar dari rukun haji, syurutul haji, kemudian wajibatul hajj, pembatalannya, kemudian yang diharamkan di kita haji, beres itu semuanya, biasa ditutup ada khatimah tentang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tatimmatu, tatimma itu matummima bihil kitabu awil bab, sesuatu yang dijadikan penyempurna atau disempurnakan dengan sesuatu tersebut, pembahasan suatu judul kitab atau suatu judul bab. Jadi biasanya tambahan di dalam pembahasan, hampir sama dengan apa? Dengan khatimah sebenarnya tatimmah ini. Tatimmah ini dengan khatimah ini hampir sama, biasanya di akhir pembahasan kemudian dijelaskan lagi. Itu biasa di ujung adanya. Kemudian yang terakhir al-qaid, maji'a bihi li jam'i aw man'i aw bayani waqi'in. Itu qaid. Qaid itu, jadi kalau istilahnya qaid itu, asalnya qaid itu ikatan. Jadi suka diartikan bahasa kita qayyid. Jadi qaid itu adalah yang didatangkan. Qaid itu untuk mengumpulkan atau mencegah atau menjelaskan waqi'in, sesuatu yang terjadi. Ya, maksudnya istilahnya apa? Alasan-alasan tertentu atau istilahnya bentuk suatu alasan suatu hukum, bentuk alasan suatu hukum di dalam suatu pembahasan itu dikatakan qaid. Jadi istilahnya si fulan diwajibkan salat, qaidnya dengan catatan begini. Nah, itu si fulan dia istilahnya apa? Wajib salat, tetapi ketika begini dia tidak wajib salat. Itu namanya qaid. Untuk penjelas, untuk lebih menjelas lagi apakah itu untuk istilahnya mengumpulkan hukum, istilahnya apa? Yang misah-misah sehingga dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, itu ada qaid-qaid tertentunya. Itu biasanya qaid itu memang untuk memperinci sebuah masalah dari segi alasan, kenapa hukumnya menjadi begini, kenapa hukumnya asalnya begini menjadi begini, itu biasanya pakai qaid. Kemudian faslun di sini menjelaskan tentang arkanul Islam. Kita bahas di dalam pembukaannya saja. Arkanul Islami khamsatun, rukun. Arkan itu jamaknya rukun. Jadi bentuk jamak atau banyak daripada ruknun. Ar-ruknu, rukun ini isim mufrad, mufradnya atau satunya. Rukun ini di dalam bahasa apa sih artinya?
janibu syai'il aqwa. Janibu syai'il aqwa. Jadi sudut bagian dari sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun. Contohnya dinding, contohnya tiang, itu biasa dikatakan rukun karena itu bagian rumah yang paling kuat. Menopang, sebab itu menopang namanya dak ataupun atap. Itu rukun. Jadi kita dinding bisa kita artikan rukun, itu bagian sesuatu yang paling kuat itu dikatakan rukun, termasuk sudut. Wastilahan, di dalam istilah rukun itu ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Jadi di dalam istilah rukun itu adalah ibarat sebuah nama, sebuah pengucapan atau pelafalan sesuatu an juz'in dari satu bagian minal bahiyah, dari hakikat sesuatu, yang tidak mungkin sesuatu tersebut terjadi kecuali mesti ada bagian tersebut. Contoh misalnya begini. Rukun itu menurut istilah itu bagian sesuatu yang diperhitungkan, sehingga kalau sesuatu tidak ada itu sesuatu yang lain juga tidak diperhitungkan. Rumah contohnya. Rumah ini ada bagian yang mesti ada bagian yang ya sebaiknya ada bagian yang tidak boleh ada. Nah, bagian yang mesti ada sehingga suatu rumah bisa dikatakan rumah, itu dikatakan rukun. Contoh, rumah itu mesti mempunyai dinding. Jadi kalau rumah tidak punya dinding, belum kita katakan rumah. Jadi bagian sesuatu. Jadi bagian-bagian rumahnya memang. Sehingga ketika tidak ada, tidak disebut. Rukun sholat, misalnya membaca suratul Fatihah, berarti suratul Fatihah tersebut membacanya dalam sholat termasuk bagian sholat, sehingga rukun tersebut, Fatihah tersebut ketika tidak dibaca, maka sholat ini tidak bisa dikatakan sholat atau tidak sah sholatnya. Rukun haji salah satunya yaitu tawaf ifadah, misalnya tawaf, maka tidak dikatakan haji kecuali bagian-bagian rukunnya tersebut termasuk tawaf mesti ada. Kalau tidak ada maka tidak disebut haji. Itu yang dimaksud dengan rukun. Jadi bagian tertentu dari hakikat sesuatu, kalau tidak ada tidak disebut hakikat atau tidak terjadi sesuatu tersebut. Adapun arkanul Islam, Islam tersendiri, al-Islamu lughatan al-istislam wal inqiyad. Al-istislam berserah diri. Islam itu secara bahasa, wal inqiyad kemudian tunduk atau patuh, itu inqiyad. Wastilahan, adapun istilah di dalam syariat Islam itu adalah lil inqiyad, tunduk dan patuh lil ahkami syar'iyyati, kepada hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakannya, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita dikatakan Islam. Taib, di sini ada pembahasan al-bab, itu mungkin ini terlewat ya di sini. Pembahasan tadi di dalam kitab al-bab, al-fara, al-mas'alah, at-tanbih, al-khatimah, at-tatimmah, al-qaid, itu terlewat lafaz bab. Kita jelaskan nanti sedikit. Al-makna daripada rukun Islam, di sini arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Al-ma'na annal ajza' allati la tatahaqqaqu mahiyatul islami illa biha khamsatun. Jadi yang dimaksud arkanul islami khamsatun, bahwa juz, bagian-bagian yang mana tidak akan terjadi hakikat Islam tersebut kecuali bagian-bagian tersebut sudah terpenuhi. Itu semuanya ada 5. Jadi Islam itu satu kesatuan daripada 5 rukun tersebut. Ketika salah satu rukun tidak ada, maka tidak menjadi Islam itu sesuatu yang istilahnya terjadi. Sesuatu tidak mungkin terjadi kalau salah satu daripada bagian rukun tersebut tidak ada. Baik, ada sedikit pembahasan di sini. Wa alam annahu la yasihhu ad-dukhulu fil islami illa bi sittati syurut. Di sini kan Islam. Islam kita bicara dah sebagai agama. Bagaimana kalau seseorang itu ingin menjadi seorang muslim atau memeluk agama Islam? Maka kalau seandainya kita memang orang tua kita orang Islam, kelas dengan kita lahir sudah menjadi orang Islam, tidak perlu membacakan 2 kalimat syahadat. Tetapi ketika orang kafir ingin masuk Islam, beliau menjelaskan dia tidak sah masuk Islamnya itu kecuali dengan 6 syarat. Kalau ada orang mau masuk Islam, maka kita jelaskan syarat dia masuk Islam, dikategorikan atau sah masuk Islamnya itu 6 syarat. Pertama, al-aqlu. Dia akalnya sehat, bukan orang gila. Orang kafir, orang gila mau masuk Islam itu tidak sah karena
Manatut taklif, yang ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah akal. Bagaimana dia dituntut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak berakal. Itu syarat yang pertama. Yang kedua al-bulugh. Dia sudah baligh dengan tanda-tanda baligh yang kita akan jelaskan nanti 3 tanda baligh. Yaitu jadi kalau anak kecil mau orang kafir, anak kecil cerdas dia mau masuk agama Islam, maka dia tidak sah masuk Islamnya kecuali kalau dia sudah dewasa. Kemudian wal ikhtiyar. Ikhtiyar itu keinginan sendiri tanpa ada paksaan. Jadi seseorang yang dipaksa untuk memeluk agama Islam maka tidak sah memeluk agama Islamnya. Kemudian wanutku bi syahadataini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mesti menunjukkan bahwa dia memang ingin masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu minimal di situ. Dan ketika mengucapkannya wal mualatu, mesti terus-menerus, artinya tidak boleh terpisah dengan kalimat yang lain atau terlalu terpisah dengan istilahnya napas terlalu panjang. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau ketika ditalqin jangan terlalu lama terpisahnya itu. Asyhadu didiamin dulu, tapi kita langsung mengucapkannya asyhadu, dia baca asyhadu alla ilaha illallah. Itu masih termasuk mualah, masih nyambung lah, tidak terpisah dengan pemisah yang lama. Kemudian yang terakhir wa tartibu bainahuma, mesti tertib di antara 2 kalimat syahadat tersebut. Jadi syahadat uluhiyah dulu baru syahadat risalah atau syahadat nabawiyah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jangan dibalik. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah baru asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itu syarat satu orang non muslim atau orang kafir mau memeluk agama Islam, syaratnya ada 6. Pertama berakal, kedua baligh, ketiga keinginan sendiri tanpa paksaan, keempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, kelima mualah terus-menerus mengucapkannya tidak boleh terpisah dengan kalimat yang lain atau berhenti yang lama. Kemudian wa tartib bainahuma, mesti tertib ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Tadi sedikit ada pembahasan yang kita lewati bahwa di dalam tarajimul kutub atau judul-judul, nama-nama judul ketika di dalam suatu kitab itu ada al-kitab, ada al-bab, ada al-fara, ada al-kitab, ada al-bab, kemudian ada al-fasl, ada al-fara, ada mas'alah, ada tanbih, ada khatimah, ada tatimah, ada qaid. Semuanya itu ada 9. Namun kita tadi melewatkan setelah al-kitab ada al-bab. Jadi bab tidak disebutkan oleh kita sedikit baca di sini. Al-bab lughatan furjatun fi satirin yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin wa aqsuhu. Jadi bab itu dalam bahasa furjatun adalah suatu lubang, bolongan di dalam tempat yang tertutup. Misalnya kita dinding, kemudian ada bolongnya itu. Itu bolongannya tersebut yutawassalu biha, yang dipergunakan min kharijin ila dakhilin, untuk dipergunakan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Contohnya pintu itu kan untuk masuk atau untuk keluar. Otomatis di antara tempat yang tertutup, ya dinding kemudian dibolongin, pakai tempat bolak-balik, maka di dalam bahasa itu dikatakan bab. Istilahan, adapun istilah sebagaimana kitab, fasal dan yang lainnya, ismun li alfadhin makhsusatin, suatu nama untuk lafaz tertentu, biasanya dalatin ala ma'anin makhsusatin, mempunyai makna tertentu. Misalnya babut thaharah, ini bab adalah nama atau judul sebuah pembahasan yang mempunyai makna tertentu. Biasanya di bawah bab itu mustamilatin, mencakup ala fusul, di bawah bab itu ada fasal, di bawah bab itu wa furu'in ada fara, di bawah bab itu ada masail, masalah, di bawah bab itu ada tanabih ghaliban, tanbih tertentu. Nah, ini sedikit kita membuka pembahasan di dalam masuk pembahasan fasal yang pertama, yaitu Arkanul Islam. InsyaAllah pada kajian selanjutnya kita akan masuk kepada satu persatu daripada rukun Islam tersebut. Kita akan terangkan secara singkat saja, dan kajian kali ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita amalkan serta ilmu yang kita sebarkan, dan khususnya buat al-fakir, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan kepahaman serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam ilmu syariatullah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab.